Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Kemarin saya melihat ada seorang YouTuber membanggakan dirinya sebagai seorang Wahabiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Wahabi ini adalah kaum perusak, dan di sini kita akan membongkar bahwa manhaj ideologi golongan Wahabiyah ini adalah mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka. Salah seorang Wahabiyah, Al-Qanuji, yang merupakan seorang dari ulama Wahabi, itu mengatakan bahwa taklid terhadap mazhab adalah merupakan kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Hal ini sebagaimana dituturkan di dalam kitab dia yang dinamakan dengan Ad-Dinul Khalis. Dia mengatakan taqlidul mazahibi minasyirki. Wal'iyadzubillah. Jadi konsekuensi dari perkataan seorang Wahabi ini adalah menurutnya seluruh umat Islam pada masa sekarang kufur karena mereka menganut mazhab yang empat. Menurut orang-orang Wahabi, mereka adalah orang-orang yang kafir. Wal'iyadzubillah. Kemudian bukti kedua, seorang yang bernama Ali bin Muhammad ibn Sinan, salah seorang pengajar Masjid Nabawi dan dosen perguruan tinggi Wahabi yang bernama Universitas Islam, di dalam kitabnya dia mengatakan, wahai umat Islam, Islam kalian tidak akan bermanfaat kecuali jika kalian mengumumkan perang terhadap tarekat-tarekat sufi dan menghabisi mereka. Perangilah mereka sebelum kalian memerangi orang-orang Yahudi dan Majusi. Wal'iyadzubillah. Hal ini sebagaimana dikatakan di dalam kitab dia yang dinamakan dengan Majma'ul Mufid min Aqidati At-Tauhid. Dia mengatakan, ayyuhal muslimuna la yanfa'u islamukum illa idza a'lantumul harba sya'wa ala hadhihi turuq wa qadaytum 'alayha wa akhrajtumuha min baini junubikum wa min qulubikum wa majalisikum wa majami'ikum wa masajidikum wa zawayakum haribuha qabla an tuharibul yahud fa innaha ruhul yahud wal majus. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang Wahabi itu juga mengkafirkan seluruh penduduk negara-negara Islam dan para ulamanya, sebagaimana mereka sebutkan dalam kitab yang berjudul Fathul Majid. Pengarang kitab tersebut mengatakan penduduk Mesir kafir karena mereka menyembah Ahmad Al-Badawi. Penduduk Irak dan sekitarnya seperti penduduk Amman juga kafir karena mereka menyembah Al-Jilani. Dan penduduk Syam kafir karena mereka menyembah Ibnul Arabi, katanya begitu. Ini dituliskan di dalam kitab Fathul Majid. Kita sebut atau kita bacakan teksnya. Nah, seperti dikatakan di kitab ini, wa kana ahlul Iraqi wa man haulahum ka ahli Amman ya'taqiduna fi Abdul Qadir Al-Jilani kama ya'taqidu ahlu Misr fil Badawi. Lihat, waliyadzubillahi ta'ala. Kemudian salah seorang Wahabi juga yang bernama Husam Al-Aqad, yang anti Wahabi, yang anti terhadap zikir, mengkafirkan orang yang membaca sholawat sebanyak 10.000 kali atau mengatakan la ilaha illallah sebanyak 1.000 kali. Hal ini sebagaimana dia tuturkan di dalam kitab dia yang bernama Halaqat Mamnu'ah. Dikatakan di dalam kitab ini adalah wa minal bid'i aydan fi hadhil halaqat ayuhaddida syaikhu arqaman liyaqulaha adh-dhakir fayaqulu qul la ilaha illallah alf marrah masalan aw sallallahu alaihi wasallam 10,000 marrah aw aktsar wa kullu hadha lam yarid fi syar'ina wa huwa min ibtida'il jahilin laqad kharaja haula 'ani dzikri syar'i ila dzikrin yusyriku billahi ta'ala wal iyadzu billah. Kemudian bahkan lebih dari itu, Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam, tidak luput dari pengkafiran golongan Wahabiyah, sebagaimana dituturkan juga oleh Al-Qanuji di dalam kitab yang tadi
Dia mengatakan bahwa yang benar katanya adalah bahwa syirik telah terjadi pada Hawa saja, tidak pada Adam. Jadi konsekuensi perkataan ini berarti dia, Wahabiyah ini, telah menjadikan seluruh manusia sebagai anak-anak zina. Karena menurut mereka Nabi Adam kawin dengan Hawa yang syirik itu. Waliyahzubillah. Selain mengkafirkan seluruh umat Islam, mereka juga menghalalkan membunuh umat Islam lainnya, menyembelihnya dan mencuri hartanya. Sejarah menjadi saksi yang tidak terbantahkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum masuk Hijaz, dia mengatakan, kami pergi untuk memerangi orang-orang musyrik. Apabila mereka masuk dalam dakwah kami, maka mereka berhak mendapatkan apa yang juga menjadi hak kami. Dan bagi mereka kewajiban yang juga menjadi kewajiban kami. Dan apabila tidak, maka mereka adalah orang-orang musyrik, darahnya halal. Kemudian mereka masuk ke Hijaz dan membunuh umat Islam di Taif, di Mekkah, di Madinah, dan masuk ke bagian selatan Yordania dan membunuh umat Islam di sana. Sejak muncul golongan ini, tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa mereka, golongan Wahabi ini, memerangi Yahudi atau orang-orang kafir lainnya. Jadi nggak ada itu dalam sejarah mencatat bahwa Wahabi itu memerangi, membunuh orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir lainnya yang semisal dengan Yahudi. Maka dengan demikian pantas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang Khawarij diterapkan terhadap golongan Wahabiyah ini. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqatiluna ahlal Islam wa yad'una ahlal ausan, bahwa mereka membunuh umat Islam dan membiarkan tidak memerangi para penyembah berhala. Maka benar apa yang dinyatakan oleh Al-Imam As-Sawi, pengarang Hasyiah As-Sawi terhadap tafsir Jalalain. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, Wakila hadhil ayat nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitabi was sunnati wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum lima huwa musyahidun al-ana fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahumul Wahabiyah yasibuna annahum ala syai'in illa annahum humul kadzibun istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Jadi Al-Imam As-Sawi mengatakan, mensifati golongan Wahabiyah dengan hizbus syaitan, pengikutnya para syaitan. Maka dengan demikian hindari Wahabi, jauhi Wahabi, peringati orang-orang terdekat agar jangan menjadi Wahabi, jangan menjadi Wahabi.